Di balik gemerlap neon dan menjulangnya beton, Hong Kong menyimpan cerita sunyi tentang langit yang terus direngkuh dan bumi yang tak pernah cukup bagi mereka yang berjuang untuk tetap berdiri. Hong Kong berdiri bagai sebuah kota yang tumbuh menjulang dari tepi lautan, tempat baja dan kaca menjalin jalinan langit yang tak pernah selesai. Ada lebih dari 7.000 gedung menjulang di sini, masing-masing berdiri di atas 14 tingkat atau lebih, menjadikan Hong Kong pusat arsitektur vertikal terpadat di dunia. Tak ada kota lain yang dapat menandingi intensitas landscape ini, sebuah hutan beton tempat jutaan jiwa berusaha menemukan tempat berpijak. Namun, di balik gemerlap itu, terdapat cerita lain. Hong Kong bukan hanya rumah bagi para miliarder dan pemain bisnis global, tetapi juga bagi jutaan manusia biasa yang menghuni sudut-sudut sempit kota. Lokasi strategis, status sebagai pusat keuangan dunia, dan pelabuhan tersibuk di Asia menjadikan Hong Kong magnet bagi para pemilik modal dan tenaga kerja dari berbagai penjuru. Kota ini berdetak dengan energi tanpa henti, menopang bisnis dan harapan dari seberang lautan hingga daratan Tiongkok. Hong Kong tumbuh sebagai daerah administratif khusus Republik Rakyat Tiongkok sejak 1 Juli 1997, titik akhir dari 150 tahun era kolonial Inggris. Berlandaskan deklarasi bersama yang disepakati Inggris dan Tiongkok tahun 1984, Hong Kong dijamin tetap berdiri dengan sistem sendiri, sistem hukum ekonomi, dan pemerintahan yang berbeda dari daratan di bawah payung satu negara dua sistem. Janji itu memberi kota ini kebebasan dan otonomi tinggi hingga tahun 2047, membuat Hong Kong tetap berdetak dengan irama dan jati dirinya sendiri. Wilayah ini berdiri di tepi selatan daratan Tiongkok, memeluk Laut Cina Selatan, dan berdamping erat dengan Provinsi Guangdong. Terpisah dari kota-kota lain oleh selat dan teluk, Hong Kong terdiri dari 3 kawasan utama. Pulau Hong Kong yang menjulang sebagai pusat bisnis dan keuangan, Kowloon yang padat dan semarak, serta New Territories yang membentang hingga perbatasan dengan Tiongkok daratan. Sekitar 1.106 km kuadrat luasnya, tetapi hanya 20–25% dari area itu yang dapat digunakan untuk pembangunan. Sisanya terdiri dari pegunungan terjal, hutan tropis, dan kawasan konservasi yang dijaga untuk tetap liar dan alami, paru-paru bagi kota yang tak pernah berhenti bergerak. Saat ini, sekitar 7,5 juta jiwa mendiami Hong Kong, menjadikannya salah satu daerah dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi di planet ini. Mayoritas dari mereka adalah etnis Tionghoa dari subetnis Kanton, membawa bersama mereka bahasa adat dan kebudayaan yang tumbuh dari tanah Guangdong. Namun kota ini juga dihuni oleh berbagai komunitas dari seluruh dunia, dari India, Pakistan, Nepal, dan Filipina hingga Eropa dan Amerika, menjadikan Hong Kong rumah bagi keberagaman yang tak pernah pudar. Kehidupan spiritual di Hong Kong tumbuh dari perpaduan Buddhisme, Taoisme, dan Konfusianisme, 3 pilar tradisi yang berdamping erat dan menjelma dalam doa-doa kecil dan ritual harian. Ada juga komunitas Kristen yang tumbuh dari masa kolonial Inggris, meninggalkan jejak rumah sakit dan sekolah-sekolah yang berdiri hingga hari ini. Ada pula Islam dan Hindu, membawa warna dan semangat dari berbagai belahan dunia, menjadikan kota ini tempat pertemuan bagi banyak keyakinan. Bahasa yang terdengar di setiap sudut kota ini terdiri dari Kanton dan Inggris. Kanton menyuarakan percakapan sehari-hari, sedangkan Inggris membawa wibawa dari masa kolonial. Tetap digunakan dalam pemerintahan,
bisnis, dan sistem hukum hingga hari ini. Kehidupan di Hong Kong mengalir cepat dan tak pernah sunyi. Mereka yang hidup di kota ini bekerja dengan jam panjang dan beban tinggi, dari tenaga kerja rumah tangga hingga para eksekutif berdasi yang mengisi menara-menara kaca. Sekolah-sekolah menggembleng anak-anak dari usia dini, dan bimbel serta les privat menjadi kebutuhan bagi siapapun yang mengejar masa depan yang lebih baik. Kesenjangan terlihat nyata di balik gemerlap neon dan mobil-mobil mewah yang menyusuri jalan. Di satu sisi, rumah-rumah penthouse berdiri dengan jendela yang memandang pelabuhan, tempat para miliarder menikmati hidup di tengah fasilitas kelas wahid, lapangan golf pribadi, rumah sakit eksklusif, dan sekolah internasional bagi anak-anak mereka. Namun di sisi lain terdapat keluarga biasa yang hidup dalam ruang sempit, terkadang hanya seluas 1,5 sampai 2 meter persegi, tempat beberapa jiwa berjejalan bersama, dengan sanitasi dan sirkulasi udara yang jauh dari memadai. Biaya hidup di Hong Kong termasuk yang paling tinggi di dunia. Sekota kecil apartemen dapat menyedot lebih dari setengah gaji bulanan, bahkan untuk ukuran yang lebih kecil dari sebuah kamar biasa di negara lain. Rumah-rumah mungil ini disebut sebagai rumah peti mati. Tempat manusia menghuni ruang sempit dengan nilai sewa hingga 3.000 sampai 4.000 dolar Hong Kong per bulan. Bahkan, sepiring makanan biasa dapat menguras kocek hingga 80 sampai 300 dolar Hong Kong, menjadikan kebutuhan paling mendasar pun sebagai pertimbangan ekonomi yang tak pernah habis. Namun, di balik semua itu, Hong Kong tetap berdetak sebagai salah satu pusat finansial dan bisnis terbesar di dunia. Berkat kebijakan ekonomi yang terbuka dan sistem pajak yang ringan, kota ini tumbuh sebagai pelabuhan global dan rumah bagi bank-bank multinasional. Tempat bisnis dan investasi berpadu dalam sebuah orkestrasi uang dan teknologi. Infrastruktur yang mapan, dari pelabuhan tersibuk hingga sistem transportasi umum yang menjangkau setiap sudut kota, membuat Hong Kong terus berdiri sebagai titik penghubung bagi arus manusia, barang, dan jasa dari seluruh dunia. Sejarah panjang Hong Kong juga terukir dalam setiap lapisan kota. Dahulu, hanya kumpulan desa nelayan kecil yang menghuni pesisir selatan Cina. Hong Kong tumbuh dari kesunyian pesisir menjadi kota pelabuhan yang ramai. Setelah Perang Candu Pertama tahun 1842, Inggris menjadikan Hong Kong sebagai koloni pertamanya di Asia Timur. Sebuah titik awal dari babak panjang perubahan kota ini. Melalui berbagai peristiwa dari Perang Candu Kedua, pendudukan Jepang saat Perang Dunia II, hingga pertumbuhan pesat di era pasca perang, Hong Kong tumbuh menjelma dari titik kecil di peta menjadi simbol bagi kegigihan dan transformasi. Pada 1 Juli 1997, ketika bendera Union Jack diturunkan dan bendera merah dengan bunga bauhinia dikibarkan, Hong Kong memulai babak barunya sebagai daerah administrasi khusus Republik Rakyat Tiongkok. Melalui deklarasi bersama, status ini menjamin Hong Kong tetap berdiri dengan sistem sendiri hingga tahun 2047, menjadikan kota ini jembatan bagi masa lalu dan masa depan, bagi Barat dan Timur, bagi nilai-nilai yang berpadu dan berseberangan. Hari ini, Hong Kong berdiri sebagai kota dengan 10 fakta yang menjadikan ia tak pernah terlupakan. Dari lahan yang hanya 20% dapat digunakan untuk pembangunan hingga tradisi panjang yang dibariskan dari generasi ke generasi. Ada mie panjang sebagai lambang usia panjang, sekolah gratis bagi generasi penerus, dan dimsum yang memikat lidah dunia. Ada topan yang datang setiap musim, membawa hujan dan angin, tetapi tak pernah memadamkan semangat kota ini. Ada mobil-mobil Rolls-Royce yang melintas di jantung kota,
pertanda kemakmuran bagi segelintir orang, dan tingkat kecerdasan rata-rata penduduk yang menjadikan Hong Kong berdiri sebagai kota dengan daya pikir tinggi. Ada pelabuhan dan bandara yang tak pernah sepi dari langkah kaki dan deru pesawat, menjadikan Hong Kong titik temu bagi bisnis, wisata dan perjalanan panjang antar benua. Dan bahkan di tengah gemerlap itu, Hong Kong menyimpan adat yang tak lekang oleh waktu. Penggalian kembali makam setelah 6-7 tahun untuk memberi ruang bagi generasi yang datang. Sebuah bukti bahwa di balik derap laju kota, nilai dan warisan masa lalu tetap dijaga erat. Inilah Hong Kong, negeri tempat langit dan bumi berpelukan erat, tempat manusia berdiri di puncak kegigihan dan juga berjejak di relung kesederhanaan. Sebuah kota yang tak pernah selesai, tempat masa lalu, masa kini, dan masa depan terus bertemu dalam irama yang tak pernah mati.